Halo sobat semua, selamat datang dan salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten. Kali ini dalam episode Nyai Jahe Manis. Selamat menikmati. Salam budaya. Diam-diam Maiso Jenar mengamati tubuh Ki Asem Gede yang sudah tua itu. Kulitnya sudah berlipat-lipat dan hampir seluruh rambutnya, bahkan alisnya pun telah memutih seluruhnya. Namun gerak-geriknya masih tampak tanda-tanda kelincahan. Ini menandakan bahwa pada masa mudanya ia adalah seorang yang kuat. Bahkan mungkin sampai saat ini pun ia masih memiliki kekuatan itu. Pada masa mudaku, sambung Ki Asem Gede, memang aku pernah berguru kepada seseorang yang dikenal dengan nama Ki Tambak Manyar. Mendengar nama itu disebut-sebut, Maiso Jenar terhenyak, sebab ia pernah mendengar nama itu dari almarhum gurunya, bahwa almarhum Ki Tambak Manyar adalah seorang prajurit Majapahit yang tangguh. Karena itu, mau tidak mau ia harus memandang Ki Asem Gede sebagai seorang yang berilmu, baik dalam obat-obatan maupun ilmu tata berkelahi. Bahkan rupa-rupanya ia memiliki kecerdasan otak yang tidak mengecewakan pula. Tetapi, lanjut Ki Asem Gede, seperti aku katakan tadi, aku tidak banyak mendapat kemajuan. Barangkali tubuhku terlalu ringkih untuk melakukan hal-hal yang berat dan keras. Karena itu, Ki Tambak Manyar melatih aku dalam hal mempergunakan senjata sebaik-baiknya, baik jarak pendek maupun jarak jauh. Dan ini adalah suatu keuntungan, sebab ilmu ini dapat aku berikan kepada banyak orang sekaligus, meskipun tidak sedalam-dalamnya, kecuali hanya kepada 1-2 orang saja, terutama dalam hal menggunakan bandil, panah, supit, dan sebagainya. Orang tua itu berhenti sebentar dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia melanjutkan, kepandaian yang tak berarti itu ternyata berguna juga dalam suatu waktu, di mana Adi Penanggalan hampir menjadi korban keganasan orang-orang berkuda itu. Ketika aku datang, penduduk Kademangan ini telah kehilangan semangat dan hampir putus asa. Sedangkan kalau sampai terjadi penduduk daerah ini melarikan diri, akibatnya akan hebat sekali. Orang-orang berkuda itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang ganas dan kotor lainnya. Karena itu, segala usaha untuk mengusir mereka itu dijalankan. Pada saat itulah maka aku mengumpulkan orang-orang yang sudah ketakutan itu dan berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali. Aku peringatkan kepada mereka bahwa sebaiknya kita melawan orang-orang berkuda itu dari jarak jauh, sebab dengan mengadu kekuatan sudah jelas bahwa kepandaian dan keperkasaan mereka jauh di atas kita. Dengan jumlah yang banyak dan serangan-serangan jarak jauh, mungkin kita akan berhasil mengacaukan mereka. Dengan mempergunakan senjata ini, lanjut Ki Asem Gede, rupa-rupanya semangat mereka bangkit kembali. Dan sebentar kemudian, setelah segala siasat ditentukan, mulailah kami menyerang orang-orang berkuda itu dari jarak jauh dan dari segala jurusan. Orang-orang kami mempergunakan panah, supit, dan bandil. Sedang rupa-rupanya
orang-orang berkuda itu tidak bersiap untuk melakukan pertempuran jarak jauh, sehingga berhasillah siasat kami untuk mengacaukan perhatian mereka. Apalagi kami mempergunakan panah yang ujungnya kami balut dengan kain berminyak serta kami nyalakan. Akhirnya pemimpin mereka, suami istri itu, terpaksa keluar dari Banjar, dan akhirnya mereka pun dapat kami usir pergi. Tetapi yang menjadikan kami sedih adalah Adi Demang Penanggalan, Bau Rekso, dan Gagak Ijo mengalami luka-luka yang cukup berat serta tidak sadarkan diri. Apalagi gadis yang ditangkapnya itu mengalami ketakutan yang sangat, sehingga akhirnya ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kesadarannya. Kembali Ki Asem Gede berhenti. Ia membetulkan duduknya dan seolah-olah menunggu Maiso Jenar meresapi kata-katanya. Bagi Maiso Jenar, persoalannya menjadi semakin jelas bahwa pernah terjadi percobaan untuk menculik gadis-gadis di daerah ini. Untunglah bahwa usaha itu dapat digagalkan. Tetapi meskipun demikian, rupanya di daerah ini rombongan itu berhasil mendapatkan gadis-gadis untuk kurban upacara yang aneh itu. Lanjut Ki Asem Gede, di atas salah satu puncak pegunungan Boko, yaitu puncak Gunung Ijo, hampir tiap malam terlihat api yang menyala-nyala. Kami kemudian hampir memastikan bahwa rombongan orang-orang berkuda itu pergi ke sana. Kami merasa bahwa rombongan itu adalah rombongan yang berbahaya, tetapi kami tidak segera dapat memburunya sebab kami mengetahui kekuatannya. Meskipun demikian, kami memutuskan untuk pada suatu saat akan menyusul mereka, mengusir mereka, atau kalau mungkin menghancurkan mereka sama sekali. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, tidak lagi pernah nampak nyala api di puncak Gunung Ijo. Dan sekarang anak mas datang dengan membawa penjelasan tentang apa yang kira-kira pernah terjadi di atas puncak Gunung Ijo itu. Cerita Ki Asem Gede diakhiri dengan suatu tarikan nafas yang panjang, suatu tarikan nafas penjelasan. Maiso Jenar sekarang sudah pasti bahwa orang-orang berkuda itu adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan sesat. Memang pernah terdengar adanya suatu aliran kepercayaan yang dalam upacaranya menggunakan gadis-gadis sebagai korban, di samping pemanjaan nafsu-nafsu lahiriah yang lain, minuman keras, makan dengan suatu cara yang hampir dapat disebut buas, dan sebagainya. Suasana kemudian menjadi sepi. Sedang malam semakin lama semakin malam, mereka dihanyutkan oleh pikiran masing-masing, serta gambaran-gambaran yang mengerikan tentang apa yang terjadi atas gadis-gadis yang dijadikan korban kepercayaan sesat semacam itu. Di bagian belakang rumah Kedemangan itu tampak adanya suasana yang berbeda sama sekali. Beberapa orang perempuan sedang sibuk mempersiapkan makan malam yang kali ini berbeda dengan kebiasaan karena adanya seorang tamu yang sangat mereka hormati. Mereka telah menyembelih beberapa ekor ayam yang paling besar yang dapat mereka tangkap. Mereka juga telah mengundang juru masak yang paling terkenal di Kademangan itu. Di pendopo Kademangan
Ki Asem Gedilah yang mula-mula mencoba memecahkan kesepian dan berusaha untuk mengubah suasana, melenyapkan ketegangan yang mencekam. Adi Pananggalan, tidakkah Adi berhasrat menjamu anak Mas Maiso Jenar? Tentang cerita orang-orang berkuda itu, baiklah kita simpan lebih dahulu sampai kesempatan lain. Aku kira anak Mas Maiso Jenar perlu melepaskan lelah setelah menempuh perjalanan yang jauh, serta telah meladeni Adi berdua bermain loncat-loncatan. Nah, Adi Pananggalan, aku ada usul. Adi pasti setuju kalau gamelan Adi Pananggalan itu dibunyikan, kata Ki Ageng Gedi kepada Demang Pananggalan. Demang Pananggalan tersenyum mendengar usul itu. Memang ia mempunyai seperangkat gamelan yang bagus, baik bahannya maupun bunyinya. Tentu saja Demang Pananggalan tidak dapat menolak usul itu. Maka katanya kepada orang-orang yang berada di halaman, "Siapa yang di luar?" "Aku, Bapak Demang," jawab salah seorang di antaranya. Sebentar kemudian orang itu berdiri dan melangkah naik ke pendopo. "Berapa orang seluruhnya?" tanya Demang tua itu lebih lanjut. 6 atau 7 orang, Bapak Demang, jawab orang itu. "Nah, aku kira telah cukup. Mari kita bermain-main dengan gamelan." Ki Asem Gedi ingin mengenang masa mudanya sebagai seorang penggemar gending, ajak Demang Pananggalan. Ki Asem Gedi tertawa terkekeh-kekeh. "Lebih dari itu, aku adalah seorang penari juga. Tetapi tidak adakah seorang pesinden yang baik di desa ini?" sahut Ki Asem Gedi. Kembali Ki Demang Pananggalan tersenyum, juga Maiso Jenar dan Mantingan. Rupanya Ki Asem Gedi adalah seorang penggemar uyon-uyon. "Nah, kalau begitu panggil Nyai Jai Manis," kata Demang Pananggalan kepada orang tadi yang sudah turun ke halaman. "Baik, Bapak Demang," jawabnya sambil melangkah turun. Sebentar kemudian terdengar suara berbisik-bisik dan meledaklah tawa yang tertahan dari orang-orang yang berada di halaman. Tapi yang paling gembira dengan usul ini, sambung Ki Asem Gedi, adalah Adi Mantingan yang telah beberapa lama tidak mendengarkan suara gamelan. Kembali terdengar mereka tertawa riuh. Sebentar kemudian mulailah segala sesuatunya berlangsung dengan meriah. Hidangan yang disiapkan oleh Nyai Demang satu demi satu mengalir keluar. Sementara itu bunyi gamelan yang berpadu dengan suara Nyai Jai Manis benar-benar dapat membelai hati pendengarnya. Di halaman satu demi satu orang berdatangan untuk turut serta menikmati suara pesinden kenamaan dari daerah ini. Tetapi belum lagi mereka puas menikmati semuanya itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kuda yang berlari kencang, makin lama makin dekat dan makin